Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel dimana kita membicarakan banyak hal dan ada jangan keomong. Masih bersama saya ECK, host ganteng tanpa bahan pengawet. Cerita. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber. Kalau lihat dari pakaiannya sudah ya. Hari ini kedatangan Teh Heni. Teh Heni asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Sukabumi. Di mana? Atau misalnya asli Sukabumi. Berprofesi sebagai ojol ya. Iya betul. Ojol. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol mengenai sisi lain keunikan di ojol. Silakan Teh perkenalkan. Perkenalkan saya Heni. Itu apa? Ya, silakan dari bebas. asal Sukabumi. Sukabumi. Kalau mau ngasih tahu tanggal lahir juga boleh. Siapa tahu mau ada yang mau ngasih kado nanti. Rahasianya. Iya betul. Rahasia. Nanti kalau tahu orang ini. Oke Teh ini sudah lama ya? Udah lumayan. Dari tahun 2017. Sudah 5 tahun ya? Iya dari pertama ada. Berarti pahit manis getirnya berasa. Iya berasa banget. Apalagi pas mulai ya. Iya. Dia nggak tahu jalan kayak gitu. Biasanya kalau perempuan tuh kalau lihat map suka ngaco gitu. Emang. Benar-benar. Karena kalau menurut para ahli itu fokus perempuan itu dia wide. Jadi kalau ngelihat map itu dia nggak bisa fokus gitu. Sering nyasar ya. Sering banget. Apalagi awal-awal ya nggak tahu jalan gitu. Contoh ya, misalkan tahu jalan Jainal Jaksa ujung-ujungnya ke Selabintana. Jauh-jauh kita apa jauh-jauh tuh? Gitu. Ya, Jainal Jaksa itu ketelangan naon sih? Kan kita juga nggak tahu Jainal Jaksa. Apa ya, Ridho Gali itu ya? Bukan, Ridho Gali mah sebelah sininya. Sebelah sananya. Jalan naon sih ketelangan? Stopan. Gitu. Kita orang Sukabumi kenalnya Stopan, padahal namanya Jainal Jaksa. Iya betul. Tapi kalau teteh nyasar ke Salabintana mah ada yang aneh. Ya kan nggak tahu jalan. Cina orang Sukabumi. Kan dari aplikasi juga ketahuan meren berapa kilometer jaraknya. Ya justru itu kan kalau awal-awal kan kurang ngerti kayak gitu. Banyak nggak ngertinya. Jauh-jauh tinggi Salabintana. Ya memang begitu ya, karena memang perempuan itu tadi ya menurut para ahli begitu tidak bisa fokus. Senang nggak sih tuh jadi ojol tuh? Senang sih. Senang ya? Lebih senang kayak gini. Apa tuh yang bikin senang? Gimana ya, emang senangnya jalan-jalan jadi pengen tahu jalan kayak gitu. Terus banyak momen-momen yang bikin gimana ya, enjoy aja gitu. Enjoy. Dia nikmatin aja. Nikmatin ya. Main sambil sambil usaha. Usaha pariwisata. Nah, gitu. Kayak di natriknya usaha pariwisata. Tapi kalau saya ngelihat gitu ya, orang kayak teteh gitu sok keren nih orang begitu ya. Mau gitu ya. Mau mengerjakan sesuatu ya walaupun tadi tujuannya untuk wisata tapi mau mengerjakan sesuatu. Betul. Tidak diam di rumah. Kalau kata bahasa Betawi melumuk. Kita bisa jadi harus bergerak. Oke lah, kerennya salut buat orang-orang seperti ini. Karena kan kebanyakan orang-orang itu punya keinginan cuman sekedar ingin aja. Betul. Tidak mau melakukan sesuatu. Oke ya, kita ngobrol terus dengan Teh Heni ini. Jadi ojol 2017. Berarti sudah hampir 5 tahun kali ya. Hampir 5 tahun. Kalau menurut Teh Heni itu jadi ojol tuh worth it nggak sih? Maksudnya gimana? Menguntungkan nggak sih? Menguntungkannya banyak teman, banyak saudara kayak gitu. Wise ya. Bijaksana sekali jawabannya. Iya. Kalau masalah materi nggak terlalu ini ya. Yang penting kita usaha ya. Benar rezekinya. Tapi kan selalu hari poin mah dikejar. Iya betul. Itu mah bonusnya lah ya. Betul. Yang paling penting adalah silaturahminya ya. Nah itu. Jadi banyak teman. Iya banyak saudara. Banyak saudara. Nah kalau jadi kan udah 5 tahun nih. Ada nggak sih hal yang paling nggak enak gitu jadi ojol? Apa ya? Ya ada. Paling ada orang yang iseng kayak gitu aja sih. Nah iseng tuh kayak gimana sih?
Ya contoh ya kalau misalkan ada yang minta nomor handphone nih, misal kayak gitu. Nggak boleh dong, itu kan nomor masih dipakai. Mm-mm. Diminta nanti dibeli lagi. Ya contoh-contoh seperti itu. Minta nomor tapi suka dikasih. Ada juga sih kalau misalkan cewek misalkan ataupun cowok tapi orangnya yang sopan kayak Cepat. gitu. Dan Emang bener-bener mungkin juga mereka minta nomor itu untuk buat offline berlangganan. kayak gitu. Iya. Nah, berlangganan kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada lebih diblokir gitu. Nah, Makanya harus iya. diblokir ya kayak gitu tinggalin. Ya kan memang kebutuhan ya. Saya Betul. juga merasakan. Jadi ketika eh, contoh macet aja. Ketika bulan puasa pergi ke suatu tempat, mobil nggak bisa kemana-mana nih. Benar. Daripada order online terus nanti lama ini kan telepon. Iya betul. Jemput sini dong. Offline begitu. Iya kayak gitu. Boleh itu tuh gitu. Iya boleh. Boleh ternyata guys. Yang penting bayar ya. Iya. Iya, kali aja gitu. Emang motor siapa ini ngasih bensin siapa ya bayar lah walaupun offline walaupun tanpa aplikasi gitu ya. Ada yang iseng lain nggak? Iseng lain ya paling kayak yang jahil-jahil ya paling ada yang nyolek kayak gitu sih ada yang kayak gitu. Ada aja Resiko sih ya. resikonya Resiko kayak ya. gitu cuman ya Perempuan. gimana kita menyikapinya gitu. Kan akhirnya kan jadi dilema juga ya. Mau kitanya marah pelanggan. Iya. Berpengaruh Tapi kalau saya sih lebih baik pelanggan marah daripada keren. keren. Masuknya kan ke harga diri juga. Keren perlu ditiru. Jadi inspiratif ini ya. Daripada harga diri diinjak-injak lebih baik pelanggan Betul. marah dan dapat bintang 1. Nah, Nggak betul. apa-apa. Keren. Jarang loh orang punya prinsip seperti itu. Susah begitu ya. Nah selama perjalanan jadi ojol ini tentu banyak kan orderan yang masuk. Ada nggak sih orderan yang iseng banget gitu? Iseng banget ya banyak. Contohnya? Misalkan order fiktif kayak gitu. Jahat sekali kalian. Ada lagi yang lain? Yang dia nggak ada sih kayaknya. Nggak ada yang ribet gitu? Nggak ada. Yang paling sering fiktifnya? Fiktif sering. Panas di teang ternyata nggak ada. Ya kayak GoFood kayak gitu kan kita udah beli nih. Ya kadang kan diganti sama kantor, kadang enggak. Mending ya kalau misalkan di titiknya tuh di tempat ramai ini di tempat sepi gitu, baru tengah malam gitu kan. Kayak gitu. Sering kayak gitu. Pernah ketemu yang gituan nggak? Pernah sih. Wow, seru nih. Tadinya ini podcastnya buat ke podcast seru, tapi kayaknya ke podcast mistis deh. Tapi yang mana aja lah. Pernah ketemu gituan? Pernah. Ngelihat. Kelihatan. Nah, ceritain detailnya. Ya kelihatannya kan waktu itu kan emang udah jalan pulang kan. Nah tiba-tiba pas aku lihat ya ada kayak seorang nenek-nenek pakai baju hijau, terus selendang hijau kayak gitu. Cuman mukanya tuh nggak begitu kelihatan, gitu kan? Nggak jelas. Pas saya lihat lagi udah nggak ada. Padahal itu kan cuman lihat serba hijau. Nggak ada tulisan Gojek? Nggak ada. Ya pakai kayak kebaya kayak gitu. Dia tinggal apa? Suka merinding ya kalau ngomongin kayak gitu. Iyalah. Iya mukanya rata pokoknya mah kayak gitu. Cuma nggak kelihatan nggak jelas. Cuman gitu. dari segi yang kelihatannya kayak nenek-nenek. Iya betul. Tadinya kan dikira siapa gitu kan mau dibantu atau kayak gimana. Ternyata pas dilihat itu nggak ada. Itu dia lokasinya di mana tuh? Daerah Cisaat. Cisaat. Sekitar area itu keadaannya bagaimana? Sepi. Nggak maksudnya si nenek itu apa dekat restoran atau dekat? Oh enggak, di gang. Wah, di gang. Iya ingat. Itu teteh lagi lewat. Iya lagi lewat. Lewat. Cuma pas mau motor mau di ini kan standarnya pas ditengok itu udah nggak ada. Oh pas jalan kelihatan, terus berhenti. Iya. Pas dilihat nggak ada. Iya betul. Dan ada lagi juga yang lewat makam aku nganterin GoFood itu pernah ada juga lewat makam. Cuman itu mah cuman terbang doang sih ngelihat pokoknya mah hitam banget tinggi hitam kayak gitu. Terbangnya lurus apa diagonal? Nyamping ya gitu. Kayak gitu. Tuh. Karena saya mikir jadi ojol pengalaman gitu. Kan jadi saya jadi pikiran saya kok sampai ngelihat begitu malam berarti kan? Iya malam. Emang saya kan ngojek sampai pagi. Wow. Gitu. Suka ngalong juga sendiri sih kalau aku ceweknya sendiri. Motivasinya apa sih? Motivasinya gimana ya?
Ya karena tuntutan, satu tuntutan mungkin ya, Mhm. kedua ya memberanikan diri gitu aja sih. Dan justru lebih seru malam. Kenapa? Serunya di mana? Malam ketemu gituan kok seru? Serunya ya tantangan juga buat aku. Oh, Aku lebih suka tantangan. adrenalin berarti ya. Kayak gitu. Tantangan nih, misalkan ke tempat sepi, itu aku paling suka ke tempat-tempat sepi. Kenapa ya? Hmm. Kayak kayak ya tantangan, suatu tantangan aja. Kayak gitu. Yakin teh punya pikiran kayak gitu? Iya. Jadi lah aja lah gitu. Tapi alhamdulillah sih Tiba-tiba naik motor, bayangin hitam, Mm-mm. terbang menyamping. Mm-mm. Itu kalau kata orang-orang yang suka mistis, kuntilanak loh itu. Oh itu, saya kurang tahu Tapi sih. nggak tahu juga sih. Tapi kata Mm-mm. mereka nih ya, kalau yang jenisnya si tante ini, Mm-mm. dia itu perginya kalau nggak lurus ke atas, Nyamping samping. gitu. Itu mah bentuknya hitam banget, sama hitam. Kayak pakai jubah, apa itu jubah? Wow. Gitu. Tapi ada juga yang ngerayap di lantai, Enggak di sih. tanah. Enggak. Nggak ada juga gitu Oh gitu maksudnya. ya. Itu bisa keyup, bisa kepiting. Ya. Oh yang kayak gitu. Wah seru juga ya. Setelah melihat, berarti udah sering berenya bukan hanya dua itu, ada lagi. Enggak sih, paling suara-suara kayak gitu. Jadi buat Nah aku suaranya kayak gimana suara? ya kayak kuntilanak gitu. Tawa. Ketawa doang sih. Ada Kayak yang suaranya suara aja jauh, tapi padahal deketin kayak gitu sampai dicari-cari nggak ada. dicari. Dicari. Wow. Wah ini bener jadi konten mistis. Berarti kan sering mengalami itu. Apakah itu sempat gitu bikin drop mental nggak? Enggak juga sih. Nggak, semangat aja gitu. Semangat aja. Soalnya ada rasa takut, ada, cuman nggak terlalu gimana ya, berimajinasi kayak gimana gitu nggak ada. Ada, kemudian mikir oke. Cuman yang Orderannya. kalau yang kayak gitu kan cuma nakutin doang. Kalau Iya. kitanya takut nyelakain diri kita sendiri. Nah dan memang itu katanya kata orang-orang yang minggu lalu lah kita podcast di luar syuting dia ngobrol. Kalau ngeliat kayak gitu santai aja. Iya emang harus Dia itu nggak bisa bersantai. nyelakain kita. Gitu. Kita itu celaka karena Jadi kita kitanya sendiri karena panik, takut. nggak hati-hati, akhirnya kecelakaan. Nah, beda masa jenisnya Pak Debi. Beda masa jenis. Orang mah kieu tah kacabak, nu kitu bukan Iya. beda. Iya. Wah, seru juga ya. Oh, tapi saya mah kalau kebayang teh tidak nini. Ada aroma-aroma gitu. Enggak sih, paling wangi melati kayak gitu-gitu doang. Wangi melati. Yang buah-buah eta ge ka cinta wangi melati aja juri kan. Oke, seru nih. Nah, selain pengalaman itu teh, pernah nggak dapat order yang menjengkelkan? Kan tadi mah Oh ngeselin. banyak. Nah, coba bisa Menjengkelkan misalkan nungguin orangnya diburu-buru tapi pas nyampe kayak gitu orangnya lama sampai nunggu setengah jam. Oh, kebangetan. Ini dulu itu dulu, ya sering lah kayak gitu. Gimana sih nyikapinnya kalau ketemu gitu? Ya paling kesal sendiri sih. Iya, Gitu ya. doang sih. Suka di WA nggak? Suka di ide lagi di chat lagi kayak gitu dibawelin. Ayo dong, cepet dong. Kayak gitu-gitu sih. Waktu berjalan. Coba kalau pakai Ardo ya, udah pakai Ardo nya. Oh. Argo. Ardo mah kurang kanatan. Punten. Kurang bisa salah ngomong gitunya, terseponai dengan kisah-kisah teh ini luar biasanya ternyata. Jadi yang jadi dalam pikiran ini tuh perempuan. Tadi saya tanya emang berarti keluar malam. Iya. Dan keluar malam itu malah jadi tantangan. Paling lama tuh sampai jam berapa sih? Saya sampai pagi. Pagi itu dalam artian azan subuh apa keluar matahari? Sampai kadang-kadang ya, kadang-kadang sampai jam 7, kadang nyampe jam 10 siang lagi, kadang nyampe jam 5, kadang jam 4 gitu. Paling awal aku pulang paling jam 2, jam 1 kayak gitu. Ya walaupun kuat ya badannya. Tapi kan ada yang tertukar nih. Harusnya tidur menjadi bekerja. Iya betul. Yang harusnya bangun malah tidur. Iya. Artinya ada satu sistem dalam tubuh yang tidak baik. Jadi teteh mengakali itu biar badannya tetap fit terus, ngapain? Atau minum suplemen atau gimana? Minum vitamin sih. Vitamin. Ya kan saya juga kan harus bagi waktu sama keluarga sama anak kayak gitu. Udah punya anak juga? Alhamdulillah udah. Saya anak 2. 2. Usia berapa?
Yang satu mau SMA sekarang Oh, kelas 15, yang paling kecil 5 tahun. Jauh nih. Iya, jaraknya jauh. Oh, jauh mau pas saya berarti budak kita mah. Udah yang besar mau SMA, Iya, yang kecil 5 tahun mau TK. 5 tahun. Nah pertanyaannya kan kenapa tadi harus ngojol begitu? Ya gitulah ya, mungkin karena tuntutan kan gitu. Tuntutan ya. Ya emang sih kalau masalah itu kan kita pilihan ya, kayak kerja kayak gitu kan pilihan. Tapi kalau ojol kayak gini kan jadi lebih gimana kita yang ngatur Betul. gitu. Karena kan kita juga ada prioritas lainnya. Nah itu. Kalau kita kerja di kantoran misalkan atau di pabrik, ya masuk jam 7 nggak bisa kemana-mana tuh sampai Betul. pulang. Sementara ada anak yang masih kecil. Ya gitu. begitu ya. Kalaupun urgent kan bisa ini kan kayak gitu. Iya. Jadi Urgent gitu. jadi siang itu benar di rumah begitu ya, Di rumah. mengurus keluarga Iya. begitu ya. Malam baru sore Jalan, barunya iya sore sore jalan. keluar. Kadang kalau misalkan siang, kalau kadang suka anak juga dibawa suka ikut kayak gitu. Ikut di Ikut ngecek juga. Oh. Gokar apa gojek sih? Gojek Di anaknya di mana itu? di depan. Nggak kasihan. Enggak ada, suka pengen ikut gitu. Ikut dong mahal gitu nya. Iya. Jalan-jalan. Nggak takut masuk angin tuh anaknya. Enggak. Karena biasa beneran Iya. Dia kuncinya satu sih. Saya ngasih tips buat teteh ojol. Kalaupun sudah pakai jaket, kalau naik motor jangan celana. Iya. Kalau celana nanti masuk angin. Padahal dalam kerja kedokteran masuk angin itu tidak ada, gitu. Tidak ada. Tapi kita kan mau dikerok atau tiram suka enak dianggap masuk angin. Oke. Nah tadi kan di ojol itu ada beberapa pilihan order ya. Betul. Ojek gojek. Kan ada juga gosennya. Iya betul. Pernah nggak dapat orderan yang bikin ribet gitu? Kalau gosen enggak sih, apa ya? Enggak ada sih kalau gosen jarang-jarang. Paling kalau kebanyakan di Grab bike sih kayak gitu. Oh dua, enggak. Oh jadi ya kan kalau ini kan gosen, GoFood kayak gitu kan campur semua. Oh jadi tidak hanya di satu. Bagus. Kalau Grab bike paling dapat yang ribet banget tuh, bawa cecim tuh banyak 2 karung. Di depan sama di belakang, bayangin coba. Cacing. Kemana itu teh? Ke jalan apa ya, Veteran. Nyanterinnya dari Kadu Dampit. Wah, ya, jahat itu nomor nanti Kadu Dampit. Bawa cacing. Asli. Cacing teh segini ya. Iya. Kemana sana itu? Ya, nggak gimana ya, kesel sih ada ya. Harusnya kan pakai apa gitu kan kayak gitu. Nyalang di pick up gitu mah. Masa di motor kira-kira aja. Berijeng masuk ke gang deh kayak gitu. Gitulah pokoknya itu ribet banget. Iya, banyak yang ribet-ribetnya, kadang kan orang pengen dianterin sampai depan rumah padahal jalan kaki juga bisa gitu ya. Cuman pakai motor tuh kadang pas belok laginya nggak ada tempat, tapi usahaan sendiri tadi. Kayak gitu. Padahal mah gampang sebetulnya. Karena saya juga suka heran gitu kalau lihat ada perempuan dia mau putar balik motornya, uget-ugetan. Gitu. Padahal timbang gitu doang gitu. Itu tadi karena perempuan itu fokusnya wide, begitu ya melebar. Kalau laki-laki kan fokus lurus. Makanya kalau laki-laki lagi ngerjain sesuatu itu dia nggak bisa ditanya. Iya benar. Saya lagi sibuk ngetik gitu ya tiba-tiba nanya kadang-kadang, nah sih gitu. Ada gangguan sedikit terusan. Teteh kan ojol, ya dari seragam juga udah tahu. Nah, terus kan keluarnya malam, ya. Dengan kondisi pada posisi bahwa teteh itu perempuan, ya, ngojol. Kadang kan ada orderan dari itu juga nggak bisa ngatur ya siapa yang order. Ada nggak sih tanggapan orang-orang di sekitar misalkan atau keluarga yang menganggap atau melihat profesi teteh itu dipandang sebelah mata gitu? Ya adalah kayak gitu. Cuman kalau saya sih menyikapinya dengan santai aja sih. Yang penting saya nggak minta sama orang gitu kan. Selagi saya mampu sendiri, selagi saya bisa berusaha sendiri, selagi itu kerja halal nggak jadi masalah. Penting halal ya. Nah itu. Nah untuk keluarga ya.
Jadi harus selalu tetap semangat Nah, tentunya. betul kayak gitu. Nah, tentu kan teteh juga tidak ingin selamanya dalam kondisi seperti ini ya. Benar. Nah kan usia bertambah, Benar. nanti anak juga kemudian semakin besar, kebutuhannya juga pasti akan bertambah. Betul. Ada rencana nggak gitu untuk kedepannya mau ngapain? Gitu. Kalau rencana emang sekarang lagi merintis usaha juga ya. Merintis usaha di bidang apa tuh? Di bidang jualan sih. Jualan, apa yang dijual tuh? Sekarang kayak chicken gitu ya, kayak de presto, terus buka juga kayak warkop kayak gitu sih. Jadi udah dibuka dua-duanya? Baru satu sih, cuman baru merintis, baru beres-beres dulu. Nah, pokoknya masing lancar kayaknya. Amin. Dan memang dari rezeki mah terus yang mengatur. Betul. Yang penting kita ikhtiar sih. Ikhtiar, penting mah ikhtiar. Nah, jadi kayak ketika teteh menjadi ojol begitu, dengan keadaan sekarang yang dirasakan, dan saya mengapresiasi teh ya, mengapresiasi apresiasi saya tuh teteh perempuan terus struggle gitunya, wani lah gitu sampai tengah malam sampai bahkan sampai subuh. Kemudian kan tadi sudah saya ceritakan bahwa usia akan bertambah, dan teteh akan menyiapkan usaha. Betul. Akan berintis usaha. Nah sekarang apa sih langkah-langkah yang udah teteh lakukan dalam mewujudkan usaha itu? Langkah-langkahnya ya ini aja sih, sekarang udah aja jalanin kayak gitu. Paling nge-keep dari hasil ini. Nah gitu, di-keep kayak gitu. Pokoknya segimanapun aku harus bisa gitu. Harus bisa bagi-bagi nih, oh ini buat modal, oh ini buat ini kayak gitu. Ya, harus bisa mengatur semuanya sendiri. Apalagi kan sekarang anaknya mau masuk SMA ya. Betul. Biayanya besar loh. Banget. Masuk SMA itu biayanya besar. Dibahas kan mesti dicarikan. Pokoknya biayanya besar lah gitunya. Ya tentu kan kita juga sudah menyiapkan ya. Betul. Rencananya mau masuk SMA mana itu? Pengennya sih ke SMA 4. SMA 4. Oh, daerah elit dong. Ya maunya sih seperti itu. Mudah-mudahan masuk gitu ya. Amin. Nah sekarang strategi nih teh, strategi apa yang teteh lakukan gitunya? Apalagi ketika pandemi kan order berkurang banyak ya. Iya. Kalau sekarang gimana orderan? Alhamdulillah sih. Udah bagus lagi, udah lancar lagi. Ya ada aja. Bisa full gitu ya. Iya. Jadi ketika mau nanya soal tadi pandemi nih, lagi pandemi kan orderan sedikit ya. Iya. Paling GoFood aja kan. Iya kayak gitu, GoFood aja. Tapi itu nutup. Iya nutup. Oh iya. Ya kan sekarang nggak ada poin-poinnya sekarang. Oh sekarang nggak ada. Oh ketinggalan zaman. Jadi sesuai penghasilan kita. Oh sesuai penghasilan. Oh gitunya. Nah kan Grab, Gojek, kemudian yang lainnya itu ada sistem. Ya. Mau tanya nih, tapi dijawab boleh nggak juga nggak apa-apa. Sistemnya itu menguntungkan nggak sih buat driver? Sistemnya ya menguntungkan. Ada. Kan kemarin tuh dari salah satu armada lain sempat protes juga, harganya nggak naik sih, tapi kilometernya menjadi pendek. Ya emang kayak gitu, Nah, kan ini perusahaan beda-beda nih, semakin murah semakin banyak orderan. Iya benar. Gitu. Nah, ada nggak ngiluan KB sih? Ikutin semua, tapi kalau saya sih lebih ke fokus dulu satu-satu dulu aja. Oh, sekarang fokus di ini Grab. Grab. Ada Instagram? Ada. Nanti kalau boleh kita bagi linknya ya. Untuk kita share juga. Terus setahu saya teh ya, ojol itu ada grup-grupnya. Iya betul. Ya, saya pernah sering lihat di Facebook. Teteh ikut nggak di komunitas? Ikut. Ada di banyak sih, saya semua ikut ya. Nggak semua sih, ada sebagian kali ya. Kalau saya kebetulan di Sri Kandi gitu. Sri Kandi. Iya, jadi Sri Kandi itu nama atau singkatan? Sri Kandi nggak nama aja. Oh Sri Kandi. Jadi kan Sri Kandi itu kalau kita lihat penokohannya seorang kesatria wanita. Ya betul, itu wanita semua di situ. Oh jadi anggotanya wanita semua. Gitu. Iya. Kita sebagai apa? Saya sih sebetulnya cuma sebagai pendiri. Oh, pendirinya Sri Kandi. Iya, dulu dari tahun 2017 itu. Ketua gitu. Sri Kandi. Wih, ngobrol jeung ketua Sri Kandi. Iya gitu.
Sri Kandi itu yang Sukabumi aja. Sukabumi banyak sih, ada di Cianjur, Bandung juga banyak. Cuman kalau misalkan di grup kita cuman khusus Sukabumi doang gitu, Oh nggak ada iya. luaran. Nah, di daerah lain juga Sri Kandi juga namanya. Iya, sama banyak. Apakah itu berhubungan? Berhubungan kita ya kalau namanya silaturahmi sama Maksud saya secara organisasi begitu. Oh, ada grupnya lagi kayak gitu. Kan model misalkan organisasi A di provinsi ada, Oh iya, kayak di gitu sih kota saya. ada. Iya, jarang ada yang ikut sih kalau di Sukabumi memang nggak terlalu aktif gitu ya. Jadi pada fokus masing-masing kayak Oh gitu. jadi mereka jadi ketua mah rada aya kuasaan. Enggak juga sih. Karena kan kalau saya kan nggak terlalu fokus juga ya, karena fokus saya itu ke sana ke sini gitu. Oh, Jadi gitu. jadi nggak terlalu kayak gimana gitu. Nah, kan ketika sudah dibentuk dalam satu wadah gitunya, kan kebersamaan akhirnya suka menjadi bagus. Iya, gitu. Pernah nggak gitu ada kejadian salah satu anggotanya dijalin orang gitu? Ya, mungkin kalau misalkan kayak gitu ya ada aja sih. Banyak yang kayak Ini nggak maksudnya bereaksi nggak si Sri Kandinya ini? ya, jadi ngaruh ke grup juga. Oh, Kayak gitu. Ya, kadang kacau kayak gitu ya. Pasti ada aja sih namanya perselisihan ya antar pertemanan kayak gitu. Ada aja. Ya ada aja lah. Ya ada lagi dinamika ngurus jelema hirupnya masing-masing Iya. buka kepala dan isinya begitu. Iya kayak gitu. Lihat tuh sih ngurus begitu teh. Ya kalau buat orang sih pasti kalau saya sih orangnya nggak mau terlalu dibuat ribet ya kayak gitu. Ya bawa santai aja. Santai. Iya bawa santai aja. Pokoknya mah santai. Saya ketuanya kudu aman, kondusif, restoran lancar. Di situ emang nggak ada kayak bayar iuran sih nggak ada. Itu mah biar pikasirian aja. Anggotanya banyak? Anggota alhamdulillah banyak. Ada berapa sih Sri Kandi? Sri Kandi kisaran ke 80 orang ada. Teman-teman Sri Kandi, ini ketuanya lagi sama saya loh. Subscribe ya. Bisa diarahkan kan? Iya betul. Ada subscribe, komen begitu ya. Iya. Pokoknya nanti urusannya dengan ketua, tenang. Itu 80 orang itu kota saja atau dengan kabupaten? Kota aja semua. Sukabumi Raya. Sukabumi pokoknya mah kayak gitu. Nah, kan saya juga punya komunitas Sukabumi Raya. Anggotanya itu ada 14. Komunitas mobil hese gitunya semuanya orang pada kerja yang ngariung gak hese. Iya emang sih kita juga susah. Kadang kan kalau aku keluarnya kan malam atau sore, jadi untuk kumpul kadang jarang banget gitu. Tapi kalau yang lain mah kebanyakan keluarnya siang pagi. Enggak gitu. Ditanyain tuh sama anggota kemana ya ketua ya barang terakhir. Enggak sih. Ya, emang udah pada tahu kalau aku tuh keluarnya pas malam sendiri gitu kan. Jadi memisahkan diri gitu kalau saya. Alasan memilih keluar malam tuh apa sih sebetulnya? Satu nggak macet, dua nggak panas juga, kayak gitu. Terus lebih enak aja, lebih enjoy gitu. Tapi kan lebih banyak siang orderan. Enggak juga sih, banyak juga. Kalau malam ada aja. Ya kan kalau siang kan banyak juga drivernya. Gitu. Teorinya masuk gitu. Kayak gitu. Malam nih. Ya. Jam 2, jam 3 pernah dapat orderan? Sering. Dari mana tuh? Ya, banyak kadang dari Bunut, kadang jauh orderannya kayak gitu. Itu terjauh kemana itu? Oh jauh banyak, pernah ke Bogor. What? Iya. Nah motor? Iya di motor. Terus pernah juga ke apa ya namanya, Nyalindung. Nyalindung masih Sukabumi lah, dekat di situ. Nah, iya sih poek. Jangan mendiskreditkan dong. Terus ke Puncak. Ke Puncak? Iya. Motor? Iya, motor. Masa sih ada orang seiseng itu? Banyak bukan iseng deh, emang order asli kayak gitu. Ya kan maksudnya senyaman-nyamannya pakai motor. Kalau jauh, ini sakit loh. Ya itu karena udah biasa kan. Nggak, maksudnya bukan tetehnya, si penumpangnya juga kan nggak enak duduknya. Nggak tahu sih. Apalagi itu order malam tuh ke Bogor. Iya. Diambil? Nggak takut? Enggak. Justru kan kalau ke tempat itu kan rame. Ya kan sebelum ketemu rame itu ketemu sepi dulu teh. Iya. Banyak kalau titik sepinya sampai ke Bogor. Kan aku bilang kalau aku tuh lebih seneng ke daerah tempat agak sepi kayak gitu. Gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin takut atau apa, enggak. Ya saya juga ngerti kalau sama yang
goib teteh nggak takut. Tapi kan ini bawa orang loh bisa melakukan sesuatu. Nah, olah aja. Oh, tapi selalu dijaga gitu ya. Alhamdulillah sih selalu Belum pernah mengalami dijahatin orang gitu. dijahatin orang. Kayak gimana ya? Ya Maksudnya? misalnya amit-amit ya Mm-mm. dibegal gitu. Ya amit-amit enggak. Nggak ada Jangan deh. pikiran kan kalau saya mikir, oh Bogor, naik motor. Kalau saya pasti curiga teh. Mm-mm. Jauh-jauh teuing aing sok sieun we ti ka Cimalati. Mm. Disuntrungkeun gitu. Ya sih, aku tuh orangnya selalu pikiran positif sama orang. Positif. Gitu. Nggak mau ada pikiran jelek sama orang. Nah kan pasti yang order itu pasti laki-laki kan. Laki-laki perempuan juga ada. Yang enggak maksudnya yang jauh itu? Iya, ada perempuan. Oh, Ibu-ibu kayak gitu. Kalau dari mereka sih saya ngerti ya kenapa pesennya naik motor. Biar biayanya cepet. tidak besar. Ya. Kadang kan biar cepet juga. Yang kedua ada Ari Puting mah pasti cepet ya mobil. Ya. Wah, iya kalau bagi saya ini inspiratif. Saya tidak se-struggle teteh. Saya tidak sekuat, mental saya nggak sekuat teteh. Jadi saya kalau ketemu anjing aja, saya menghindar. Iya, terus aku digigit. Malu soalnya takut ngajak ngobrol nanti saya nggak bisa bahasanya soalnya. Nah, oke teh. Pernah nggak dapat penumpang yang kurang ajar? Ada aja. Ada. Berarti kalau ada aja mah pernah beberapa. Pernah sih, pernah sampai megang kayak gitu kan. Ya kayak gitu kan kayak seperti yang tadi dibilangin kan. Kayak gitu pernah ada. Ada megang kayak gitu sih. Gimana nyikapinnya kayak gitu? Ya kayak gitu kata saya juga lebih baik saya kadang kalau misalkan dianya sopan ya saya lebih sopan kayak gitu. Tapi kalau dianya kurang ajar saya lebih baik diturunin. Keren. Punya prinsip. Jadi prinsip diutamakan ya. Prinsip diutamakan. Harus jangan hanya karena order. Iya. Sehingga kita meninggalkan prinsip. Iya, lebih baik kehilangan uang nggak seberapa, gitu kan? Kalau saya lebih baik seperti itu. Kalau saya nggak salah tidak salah informasi. Kalau dapat review jelek dari konsumen berpengaruh ke akun. Iya. Gitu nggak? Nggak juga sih. Nggak maksudnya sistemnya gitu nggak? Kurang tahu tuh. Oh, berarti selalu positif aja sekarang? Selalu positif aja. Oh keren nih teteh. Nggak pernah pikiran, oh ini karena orderan atau kenapa? Enggak. Jadi selalu dapat bintang bagus gitu. Alhamdulillah. Perlu ditiru ya. Sudah udah mental apa aja sih sebetulnya itu mah. Saya juga belum tentu berani itu naik motor malam-malam. Iya sih kebanyakan seperti itu bilangnya. Asli nah teh. Jadi apalagi seorang perempuan ya. Gitu. Ya itu. Karena kalau aku ngojek malam tuh perempuan cuma aku doang, nggak ada lagi, nggak ada temen. Jadi kebanyakan sama laki-laki gitu kan ngumpulnya. Saya mah nggak habis pikir sama pola pikir teteh keluar penting itu jam 2 penting itu penting masih ngorder. Tapi setelah tadi teteh bilang nggak macet, nggak panas, make sense sih gitunya. Iya sih kadang-kadang kita juga memerlukan hal itu. Iya. Seperti halnya saya kalau keluar kota, boleh tanya kameramen saya selalu berangkat jam 10 malam. Iya. Biar sampai ke tujuan tuh paling 2 jam. Benar. Gitu ya. Jadi nggak terlalu capek. Dan yang paling penting irit bensin. Nggak macet ya. Nggak macet. Apa sih harapan teteh sekarang? Harapan saya seperti ya kalau harapan saya ya pengen lebih lebih maju lagi gitu. Siapa? Saya. Sekirain saya. Dalam hal yang sekarang saya jalani lebih sukses ke depannya kayak gitu sih. Apalagi udah berpengalaman ya dalam hal namanya pahit manis hidup itu udah kerasa kayak gitu. Tinggal gimana sekarang aku menjalani ke depannya. Gitu. Hidup luar biasa itu. Lebih baik lagi ya seperti itulah. Intinya ke jenjang lebih baik ya kayak gitu. Ngopi nggak? Ngopi. Kenapa ngopi? Seneng aja. Senang. Bukan untuk mensuplai kafein ke badan gitu. Enggak juga sih. Kan keluar malam itu enaknya ngopi. Iya emang suka ngopi. Kan kalau didorong kopi itu badan jadi enak. Kalau ngantuk teh. Iya. Kalau ngopi 1 gelas gini kopi hitam gitunya nggak ngaruh sih. Emang nggak ngaruh sih kata saya malah lebih suka ngantuk. Jadi biar nanti nge-grabnya lancar nggak ngantuk itu kopi jangan diminum.
Dulu kan kita dijamin sampai pagi melek gitu. Oke Teteh, semangat terusnya. Iya, Sebetulnya sih pengen nanya-nanya yang lain lagi, tapi kayaknya harus break dulu. iya. Ya, break dulu karena menjelang maghrib. Nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Iya. Nah, ya, kita masuk lagi tadi setelah break. Satu sesi lagi ya Teh ya. Oke. Eh, yang ingin saya tanyakan tuh, ada pengalaman unik nggak sama penumpang gitu? Uniknya seperti Misalnya ada penumpang yang apa ya, terpesona gitu dengan Teteh. oh iya ada Ya, tuh ceritain. itu orang tuanya sih. Jadi gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya aku kan dapet orderan tuh, terus dia kan nanya-nanya nih, masih sekolah atau kayak gimana? Terus saya bilang kan saya single parent kayak gitu kan. Terus si ibu-ibu tuh mungkin karena ngelihat aku, dia tuh nggak pernah pilih-pilih katanya ya, dari penantu atau kayak gimana. Oh, mau diminta jadi penantu. Wah seru nih. Terus. Mau nggak katanya teh dikenalin sama anak ibu, katanya teh gitu. Ya dia kata tapi ya katanya sih dianya mau main ke rumah, minta alamat rumah, sampai minta nomor handphone juga itu si ibunya. Sempat berlanjut gak? Sempat berlanjut, nelfon kayak gimana kayak gitu. Ya cuman aku belum disuruh main terus ke rumahnya, cuman belum. Kenapa tuh? Ini malu lah. Pengennya disamperin ya. Kayak Bu, kalau Nathan Bu, sebetulnya sinyalnya ada Bu, tinggal ditindaklanjuti aja. Tapi aku belum ketemu sama anaknya. Oh, belum lihat orangnya? Belum. Oh, tapi komunikasi sama si ibu. Iya, komunikasi sama ibunya. Jadi yang ini tuh ibunya gitu loh. Asugan. Semoga siapa tahu bisa merubah jalan hidup. Ya, kalau misalkan masalah jodoh sih aku serahin aja lah sama Tuhan gitu kan. Masalah ya mungkin emang bukan satu atau dua orang ya yang ngajak kayak gitu. Cuman ya untuk sekarang lebih enak Ismail lebih enak sendiri Gini dulu. aja dulu. Gini aja dulu. Oke ya. Pernah nggak dapat, kan misalkan dapat orderan nih, bayarnya dilebihin pernah nggak? Oh sering. Biasanya ya siapa tuh yang suka kayak gitu? Ya mau cewek mau cowok juga sama. Gitu ya, kadang kan misalkan ya ongkosnya tuh 15.000, kadang ngasihnya 50, kadang juga ada yang ngasihnya 100, ada yang lebih dari itu juga. Oh dan ada lagi pernah cerita ya, waktu itu pernah dapat orderan karena perempuan kali ya, dia habis belanja sampai belanjanya dikasih sama saya terus disuruh pulang. Isinya apa tuh? Isinya makanan aja kayak makanan ringan gitu. Gitu. Ini nanya jangan-jangan ngobrol gitu? Enggak, jadi pas datang dia kaget mungkin ya perempuan. Terus dia nanya dulu kan, katanya teh udah dapat berapa order, katanya gitu. Emang mau nganterin saya, katanya gitu. Supaya katanya teh ya udahlah lebih baik order yang lain lagi, katanya udah kalau punya anak ya udah pulang aja gitu. Dikasihin makanan sama dikasih ongkos lebih, suruh pulang aja gitu. Anterinnya nggak jadi? Nggak jadi. Luar biasa. Ada yang kayak gitu. Anda keren. Ordernya nggak jadi, ongkosnya dibayar, malah dikasih lebih gitu ongkosnya juga. Itu dikasih ongkos berapa ya? Kalau nggak salah ongkos 12.000, nasi itu 150.000, terus ngasih makanan anak buat anak kayak gitu. Itu mah kayaknya dia lagi ngeprank kayaknya, lagi bikin konten katanya. Nggak tahu sih. Tapi Anda hebat, Anda keren luar biasa. Melihat yang datang perempuan ngasihnya jadi lebih, wah patut ditiru itu. Kayak gitu. Jadi berharap sering gitu ya kayak gitunya. Apanya? Nganter kurang terjadi. Ya itulah rezeki itu namanya. Ya namanya rezeki itu. Yang penting kita niatnya bagus, insya Allah hasilnya pun akan bagus gitu. Dan itu jelas halalnya loh itu. Iya. Gitu. Nggak minta, bener. Nggak minta, itulah namanya rezeki. Iya, jadi prinsip saya tuh emang nggak pernah mau minta ataupun kayak gimana ya. Yang penting selagi saya mampu ya udah gitu. Kalau yang penting ya walaupun banyak orang yang gimana gitu kan, oh kelihatan ojek nih cewek nih kayak gimana gitu. Adalah yang mandang sebelah mata kayak gitu kan. Tapi saya nggak pernah gengsi gitu. Inspirasi buat kita semua. Iya. Terima kasih Teh sudah hadir. Sebelum ditutup, ada nggak yang ingin disampaikan ke konsumen? Oh ada.
Terutama kalau misalkan, order nih, misalkan pulang ke rumah atau kayak gimana ya jangan sampai nunggu si apa ya namanya tuh, si driver-nya tuh jangan sampai nunggu lama di luar kayak gitu. Jangan jangan ngelama-lamain. Kayak gitu Ada sih. lagi? Nggak ada lebih lah, udah kayak gitu aja Pokoknya lah. pokoknya kalau udah Pokoknya ngorder, udah siap, nah, standby. standby kayak gitu Ya, sih. kecuali memang tidak bisa ditinggalkan ya. Betul. Standby, jadi nanti tetehnya datang Ya, langsung jangan sampai terangkat. kitanya diburu-buru nih, udah nyampe sana nunggu lama Nunggu lama, apalagi sampai jam-jamannya. gitu. Yang menunggu itu adalah kegiatan yang paling males. Menyebalkan. Menyebalkan gitu menunggu teh. Oke, saya dapat banyak hal nih teh hari ini. Banyak inspirasi dari teteh itu bahwa yang akhirnya membuat kesimpulan saya tentang perempuan itu agak berbeda cara pandangnya. Iya Begitu betul. Stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan itu lemah ternyata dengan adanya teh ini ya. Teh ini teori perempuan lemah itu menjadi tidak berlaku. Iya. Kalau Anda lihat dari awal, penonton lihat dari awal tadi perbincangan kita sampai ordernya terjauh ke Bogor, kemudian malam-malam juga. Iya. Ya walaupun tadi motivasinya karena tidak mau kena macet, tidak mau kena panas, tetap aja sih kalau bagi saya perempuan ngojek malam-malam itu resikonya sangat besar. Betul. Tapi saya doakan teh, semoga teteh selalu dilindungi ya dalam bertugas. Terima kasih sudah hadir pada podcast ini, sudah menginspirasi seluruh masyarakat bahwa satu bertindaklah, jangan diam, gitu ya. Betul. Selalu positive thinking. Betul. Rezeki sudah diatur. Iya. Terima kasih teh. Sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.